Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ramadan bersama tokoh. In association with Untuk menuju Indonesia Emas 2045 ada banyak sektor yang berpengaruh. Salah satunya juga sektor lingkungan hidup. Indonesia akan sukses menjadi negara yang maju dan sejahtera jika lingkungan hidupnya juga aman dan terjaga. Dan untuk mengetahui lebih lengkap seputar isu-isu lingkungan hidup, sudah bersama kami Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam Mbak Nabila, terima kasih ketemu kembali. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Mbak bulan Nabila. Ramadan tampaknya tidak menghentikan aktivitas ya. Aktivitasnya bagaimana nih Pak di bulan Ramadan ini? Masih rutin saja. Rutin saja sama atau justru lebih banyak atau bagaimana Kira-kira Pak? sama ya. Oke Pak, ini juga yang menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat terutama di awal Ramadan ya, awal Maret gitu. Ada bencana ekologi, banjir, kemudian juga tanah longsor yang juga menjadi perhatian khususnya di Bekasi pada saat itu ya Pak ya. Nah Bapak sendiri bagaimana sih Pak melihat bencana yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir dan juga tanah longsor terutama dari perspektif lingkungan hidup? Ya, terima kasih Mbak Nabila. Bahwa persis tadi yang disampaikan Mbak Nabila menuju Indonesia Emas 2045, maka kondisi lingkungan hidup ini harus kita cermati dengan serius, harus kita kawal dengan serius. Karena kejadian tanpa kita kemudian dengan bijaksana memperhatikan itu, maka pembangunan ekonominya akan terkoreksi. Koreksinya cukup besar. Katakan kemarin banjir yang beberapa hari yang lalu di awal-awal bulan kemarin telah mengkoreksi pertumbuhan kegiatan ekonomi hampir sampai kerugiannya mencapai 101 triliun lebih, katakan Kadin merilisnya seperti itu. Artinya bahwa tanpa kehati-hatian kita di dalam mengelola landscape atau kawasan yang kemudian berketahanan terkait dengan kondisi lingkungan, tentu akan merugikan kita pada saatnya nanti karena ada koreksi dari alam terkait dengan kegiatan pembangunan kita. Tadi disebutkan Bekasi, sebenarnya banjir besar di Jakarta kemarin ada 2 landscape sebenarnya yang kemudian terjadi banjir ya. Pertama landscape dari Das Ciliwung. Das Ciliwung ini banjirnya ke Jakarta. Kemudian Das Sungai Bekasi itu banjirnya di Bekasi Kota dan Kabupaten. Jadi 2 lokasi yang berbeda tetapi kejadiannya hampir sama karena pada saat itu sekitar tanggal 28 sampai tanggal 5 Maret terjadi curah hujan ekstrim. Ekstrim itu artinya curah hujan rata-rata lebih 100 mm per day. Nah, ini kalau dikalikan luasannya tentu jumlahnya cukup besar. Sehingga dengan demikian ini membuktikan bahwa sepertinya ada yang kurang benar di dalam penanganan lingkungan hidup kita di tengah-tengah hiruk pikuk pembangunan terutama di aglomerasi dari Jakarta ini. Jadi memang perlu perhatian serius kalau tidak ingin kemudian kegiatan ekonomi dan keselamatan manusianya dikoreksi oleh alam. Karena terbukti betul ya Pak pada saat kejadian itu tidak hanya merugikan masyarakat saja tapi secara ekonomi pun ternyata bisa berdampak signifikan. Kalau dari lingkungan hidup sendiri sih Pak, apa yang kemudian dilakukan, keputusan-keputusan yang diambil pada saat bencana banjir awal Ramadan kemarin? Ya, memang pelaksanaan kemudian mengkaji ulang kebijakan-kebijakan lingkungan segera kita lakukan bahkan sebelum terjadinya banjir sebenarnya. Preventif sebenarnya, ya Pak? Iya, sebenarnya kita sudah agak prihatin begitu kita melihat landscape di bagian hulu Jakarta ini, Jabodetabek ini. Jadi Jabodetabek ini berdasarkan data statistik dihuni oleh paling tidak 30-an lebih juta jiwa. 30 juta jiwa, Nah, kemudian, hanya di Jabodetabek saja. Kemudian Jabodetabek ini hulunya ada di Gunung Gede Pangrango, jadi di kakinya itu. Hari ini kita melihat bersama-sama ternyata terdapat alih fungsi lahan dan tata ruangnya yang cukup serius. Ini yang kemudian menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup bahwa dengan ketidaksiapan landscape di atas, di bagian hulu, tentu berimplikasi serius bagi daerah di bawahnya. Dan ini kemudian dibuktikan pada saat curah hujan sedikit ekstrim di angka 100 mm per day pada tanggal 28 sampai 30 tanggal 5 itu kemudian banjir
langsung kemudian kelihatan dengan dampaknya. Selain itu kan juga yang kemarin ramai gitu ya Pak, di media juga banyak diberitakan Bapak ini melakukan penindakan tegas begitu, melihat langsung ke Lido, kawasan Lido, Sentul dan lain sebagainya. Pada saat kemudian mengambil aksi-aksi tersebut begitu ya Pak, reaktif setelah kemudian bencana terjadi, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ada respon yang seperti apa begitu dari masyarakat setempat, kemudian juga tentu dari pengembang dan lain-lainnya begitu ya yang ada di lokasi gitu Ya. Pak. Jadi kita tentu diminta oleh mandat kita, oleh pemerintah tentu kita melakukan responsif terkait dengan segala problematika yang ada terkhusus di lingkungan kalau di bidang kami. Sehingga pada saat terjadi banjir ini tentu di mindset kami langsung bergerak itu. Bagaimana ketahanan landscape yang bagian hulu ini yang kemudian menjadi menarik untuk kita cermati. Jadi berangkat dari itulah Mbak, maka kami harus mengambil sentuhan-sentuhan contoh yang kemudian harus dilihat oleh masyarakat, dan ini harus bisa menggerakkan kita semua. Katakan kemarin kita bicara Das Ciliwung. Das Ciliwung ini seluas 124.000 hektar seperti itu, maka 15.000-nya merupakan segmen hulu atau segmen saktu di daerah hulu Das Ciliwung. Dia persis di lereng gunung gede, terus kemudian turun di kota Kabupaten Bogor, turun lagi di kota Bogor, itu masuk di segmen 1 dan segmen 2. Namun kebijakan pemerintah waktu itu kemudian merubahlah tata ruang di puncak itu, di Ciliwung, dari daerah resapan air menjadi daerah pertanian dan permukiman. Jadi kita hilang daerah resapan air itu dari 15.000 hilang 8.000 hektar, hampir separuh. Iya, secara tata ruang dulu, secara tata ruang dulu itu sudah hilang 8.000 hektar, sehingga pada saat kemudian terjadi bencana banjir yang menewaskan, mengakibatkan korban jiwa di Desa Citeko, itu memang dari awal sudah didesain itu daerah bencana yang tidak sepatutnya kemudian menjadikan pemukiman maupun pertanian. Pemukimannya cukup naik tajam dari 500 hektar menjadi 1.500-an, naik 1.000 hektar. Nah itu kan kemudian pemukimannya berkembang pesat, yang harusnya tidak ada di situ, kemudian dari angka itu berkembang menjadi 7.000 sekian. Jadi totalnya hampir 8.000 yang berubah daerah resapan air itu. Ini dari sisi tata ruangnya. Kemudian dari sisi existingnya, maka terjadi perubahan yang cukup dramatis di Ciliwung ini. Ciliwung ini hanya memiliki tutupan lahan berupa pohon itu di angka 4.000 hektar. Seharusnya? Yang di hulu itu harusnya 15.000 itu harus pohon semua gitu. Jadi ada selisih hampir 7.000 dikurangi daerah terbangun yang harus kita hijaukan kembali. Ini yang dari sisi tutupan hutannya. Kemudian dari historical pengurangan pohonnya, maka ini ada cukup serius. Jadi tahun 2010 sampai 2020 kita kehilangan 1.000 hektar pohon di das utama Ciliwung, das puncak Ciliwung, dalam 10 tahun saja ya Pak? Dalam 10 tahun saja. Sehingga posisinya hari ini das Ciliwung hanya memiliki daerah pepohonan di das utamanya itu hanya sekitar 24%. Padahal das hulu atau das utama kita sebut yang 15.000 itu mestinya harus pohon semua. Nah, disinilah kemudian memantik perhatian kita, ternyata di sana berdiri banyak tempat-tempat wisata yang kemudian berdampak langsung terkait dengan memperparah dari erosivitas maupun kemampuan erodivitas landscape untuk menahan air. Menyikapi itu harus yang paling kita utamakan adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi daerah hulu. Ya. Jadi kemarin kita lakukan beberapa tindakan, ini memang harus respon kita terkait dengan kondisi di lapangan. Kemudian hasil pengkajian kita memang dari sisi personil lingkungannya juga tidak prosedural, ada cacat hukum dan seterusnya. Ya, sehingga kami mengambil langkah-langkah hukum dengan melakukan tindakan pengawasan dengan memberikan polis lain dan plang-plang pengawasan. Hari ini sedang serius dilakukan pengkajian untuk diberikannya sanksi administrasi pemerintah. Memang sanksi administrasi pemerintah pada prinsipnya bangunan tersebut harus dibongkar, tetapi tentu ada prosedur untuk memenuhi kaidah hukumnya, sehingga pelaksanaan penerbitan sanksi administrasi pemerintah, paksaan pemerintah tersebut memang diberikan berdasarkan norma yang ada diatur di dalam undang-undang itu. Oke, artinya ini kan sudah
dilakukan respon cepat begitu ya Pak. Sempat ada perlawanan nggak sih Pak dari tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan bagaimana kemudian Bapak meresponnya gitu jika ada perlawanan dari masyarakat dan lain sebagainya? Kalau saat ini masih di tahapan administrasi ya. Iya. Saya rasa penyusunan administrasi paksaan pemerintah dan kemudian melogiskan bagaimana pelaksanaan itu bisa dieksekusi. Nah nanti pada saat eksekusi katakan pembongkaran itu yang mungkin yang akan timbul perlawanan. Iya, betul. Kalau hari ini mungkin masih diadministrasi untuk sampai ke sanksi yang diberikan. Tetapi bila mana nanti tidak dilakukan itu, maka kami akan memberikan sanksi pemberatan berupa pidana. Dan tentu kepada yang bersangkutan boleh menempuh jalur hukum untuk memberikan kedudukan hukum yang pasti buat usahanya. Ini nggak masalah ya. Oke, artinya Kementerian Lingkungan Hidup ini tetap sesuai dengan aturan Ya, yang berlaku, meskipun ingin mengembalikan fungsi lahan, tapi sesuai dengan ada prosedur yang aturan-aturan. harus diikuti karena ini berdampak cukup besar. Oke. Apalagi banyak sektor terlibat. Tetapi dari hati nurani kita paling dalam, apakah ya seperti itu? Kita menikmati keindahan alam dengan mengorbankan orang di bawahnya. Berapa sih keuntungan yang diperoleh oleh venue-venue wisata, hotel yang ada di puncak, bahkan pemukiman-pemukiman sebanding dengan mewah. kerugiannya Ya, gitu ya, semacam pemukiman mewah yang ada di puncak Das Bekasi. Mereka menikmati view langsung dari Gunung Gede, tetapi kemudian setiap menit itu maka teman-teman di bawahnya terancam jiwanya hanya karena kita ingin menikmati keserakan kita untuk menikmati keindahan alam di puncaknya. Itu keluar langsung Dari mulut presiden dalam rapat terbatas. Tolong tegakkan aturan, jangan pandang bulu. Ini beliau katakan dengan serius. Adanya kami selaku menteri tentu harus melaksanakan amanat yang dimintakan oleh Bapak Presiden. Pak, selain soal pelanggaran lingkungan, Bapak juga kami lihat begitu ya memiliki perhatian khusus terhadap masalah pengelolaan sampah begitu ya Pak. Mungkin kalau bisa disampaikan, kenapa sih Pak pengelolaan sampah itu juga menjadi penting khususnya di Indonesia itu sendiri? Ya, sebenarnya sampah ini secara khusus telah mendapat perhatian yang cukup sangat serius dari Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengelolaan sampah nasional yang tidak berkesudahan ini. Bahkan Bapak Presiden mensinyalir ini kondisinya udah mirip-mirip darurat sampah gitu di seluruh tanah air. Itu langsung dari Bapak Presiden sudah menyampaikan seperti itu, Bapak Pak? Presiden sudah sangat perhatian, bahkan di dalam peraturan Presiden terkait dengan penetapan rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya, maka sampah ini wajib selesai di tahun 2029. Artinya sudah ada roadmap. Iya, untuk 5 tahun 100% harus selesai. Okay. Itu memaksa kami merubah roadmap kami. Roadmap kami tahun 2030 belum selesai. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Pak Presiden minta itu agar selesai. Sehingga kami perlu mengakselerasi penanganan itu. Nah, ini Mbak Nabila bahwa penanganan sampah di Indonesia masih merupakan penanganan yang paling sembrono. Sampah hanya dipungut, diangkut, dan ditumpuk di TPA. Ini berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008 sebenarnya sudah dilarang. Bahkan kegiatan itu ada ancaman pidananya. Namun selama lebih dari 17 tahun ini tidak ada yang memperhatikan. Nah, baru setelah zaman Bapak Presiden ini mendapat perhatian serius. Bapak Presiden ini harus berakhir, sehingga kami sebagai menteri kemudian memberikan paksaan pemerintah untuk segera mengakhiri kegiatan open dumping agar segera melakukan penanganan sampah dengan penanganan yang seramah lingkungan. Artinya bahwa penanganan sampah sesuai tujuannya harus memadai pada 3 hal. Pertama, penanganan sampah harus mampu meningkatkan kualitas hidup, kualitas sosial masyarakat, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kemudian kualitas lingkungan hidup, artinya pencemaran tidak boleh terjadi. Kemudian harus membangun sampah ini paling minimal mampu sebagian dijadikan sebagai sumber daya. Ini yang menjadi amanat Undang-Undang 18 2008 yang selama ini
agak kita lalaikan. Hari ini Pak Menjadi Presiden, pegangan Bapak ya? Pak Presiden ingin serius. Beliau ingin ada suatu gerakan bersama untuk bersama menyelesaikan sampah. Beliau juga perhatian bagaimana sampah-sampah di kota besar. Jadi berdasarkan data kami ada 33 kota yang memiliki sampah harian. Itu 1000 ton per hari. Coba bayangkan Luar 1000 ton biasa. per hari itu berapa ratus truk itu setiap hari sampahnya. Jakarta 8.000 ton. Nah, ini mendapat perhatian Presiden, Bapak Presiden untuk diselesaikan dengan teknologi tinggi, penggunaan waste to energy. Jadi Bapak Presiden ingin kota-kota besar di sekitar 34 itu harus bisa ditangani dengan itu. Kemudian dari sisi pelaku usaha juga diwajibkan untuk melakukan penanganan sampah secara serius di lokasi masing-masing. Serius Bapak ingin ini selesai karena ternyata budaya sampah ini menjadi peradaban bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini hanya hal yang sifatnya sederhana, tetapi kalau kita lalaikan menjadi krusial. Jadi beberapa lokasi yang kita akhiri open dumping membuat semuanya harus berpikir sangat cepat dan dramatis untuk menyelesaikan sampah di lokasi masing-masing. Iya, itu kan baru soal sampah, tapi secara umum, secara general Pak, apa yang menjadi kemudian arahan Bapak Presiden pada saat kemudian Bapak Presiden menunjuk Bapak sebagai Menteri Lingkungan Hidup, apa yang kemudian menjadi visi misi gitu ya Pak, yang menjadi target utama Bapak untuk selesaikan dalam beberapa tahun ke depan ini? Tadi sebagai salah satunya sampah ya, tapi yang utama tentu bicara lingkungan kan general ya Mbak. Jadi pada saat saya ingin persis, pada saat kami dipanggil di Kartanegara, kami diingatkan dua hal. Bapak, bahwa terima kasih bisa bergabung dengan Pak Presiden. Yang kedua, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah terpisah, berdiri mandiri. Sehingga ini yang ketiga, bahwa harus dengan serius menjaga asas-asas kelestarian lingkungan hidup, mengingat program kita yang akan cukup berat di masa mendatang. Bapak Presiden sangat ingin antusias menjadikan Indonesia negara maju. Ini konsekuensinya luar biasa di lingkungan hidupnya. Kalau kita lihat sekarang perbandingan pengelolaan lingkungan hidup kita dengan negara maju sangat jauh. Mereka sangat concern sekali. Ini yang gap ini yang Bapak Presiden minta saya harus dikejar. Gap ini harus dikejar oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pak? Ya nggak boleh nggak optimis. Kalau nggak optimis kan pasti salah, tidak menyalahi visi Pak Presiden. Pak Presiden karena bicara. Tantangannya berat dari tadi kita mendengarkan begitu ya Pak, memang tantangan lingkungan ya hidup tidak ini bisa berat. semuanya, tetapi stepnya harus kita bangun bersama-sama. Tetapi saya sangat bangga dengan dukungan Bapak Presiden langsung ya. Bahkan termasuk mohon izin pada saat penanganan kasus puncak saya sudah melapor dulu ke Bapak Presiden. Pak Presiden ini kondisinya seperti ini gitu. Menteri, tegakkan aturan tanpa pandang bulu. Itu perintah Bapak Presiden. Itu keluar langsung dari mulut Presiden dalam rapat terbatas. Tolong tegakkan aturan, jangan pandang bulu. Ini beliau katakan dengan serius. Jadi dua hal yang harus kita lakukan tentu melihat dari kondisi biogeofisiknya, kemudian melihat dari antropogenisnya atau tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan hutan. Ini yang harus kerusakan landscape. Ini dua hal ini yang harus kita perhatikan dengan serius. Jadi kalau dari kondisi biogeofisik ya kita bicara terkait dengan topografinya. Topografi seperti ini, saya mohon maaf ya, seperti di puncak, apa ya patut kita dirikan hotel di sana? Masya Allah, iya, iyalah kita kaya boleh, kita mau menikmati alam boleh, tapi perhatikanlah lingkungan di bawahnya. Ada resort-resort yang cukup besar sekali, bahkan sampai puluhan hektar yang isinya bangunan semua. Waduh, kita agak ini. Ini menarik Pak, ini kan berarti artinya itu juga terkait dengan bisnis, ekonomi dan lain sebagainya. Ini salah satu juga yang menjadi target pemerintah 5 tahun mendatang ini kan adalah ekonominya tumbuh 8%. Bagaimana kemudian lingkungan hidup ini membantu pemerintah memenuhi target tersebut tanpa kemudian mengesampingkan masalah lingkungan sendiri, Pak? Ya, justru di sini Mbak, kalau kita kemudian Mbak bicara 5% tadi, 8% menjadi 8%, itu artinya ada akselerasi kegiatan yang luar biasa di sini. Tanpa dukungan alam yang cukup sangat kuat, maka kegiatan ekonomi ini boleh dikatakan akan terkoreksi cukup sangat tajam. Jadi boleh dikatakan seperti baru kemarin 3 hari dicercah hujan aja kita sudah terlaporkan oleh Kadin lebih 100 triliun hilang duit kita gara-gara banyak, kemudian semua sektor usaha terganggu cukup serius. Hanya di
dua lokasi loh ya, Jakarta dan Bekasi. Kalau semuanya seperti itu, landscape kita kemudian memang rata-rata seperti itu, kemudian hujannya terjadi merata dengan perubahan iklim, bisa bayangkan berapa koreksi. Sekarang saya tanya, berapa sih revenue yang dihabiskan dari usaha-usaha bisnis di puncak? Tentu wisata-wisata yang berkesadaran lingkungan wajib kita bangun. Tidak harus kita membangun gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan tinggi. Ya silakanlah kalau mau berkomparasi dengan negara maju. Bagian hulu itu jarang mereka berani sentuh. Bangunannya hanya sedikit, bahkan hanya senatural mungkin, karena memang dampak lingkungannya mereka udah proyeksikan. Kalau kami ngitungnya secara point source, secara lokal, secara unit usaha, itu gampang kami kendalikan. Karena kenapa yang kami tangani unit usaha? Karena itu di bawah lingkungan hidup langsung. Izinnya kan dari lingkungan hidup. Betul. Jadi kami bisa tekan langsung. Tetapi yang non point source, yang bentuknya komunal, masyarakat, itu memang harus kerja bareng antara pemerintah pusat, Pak Gubernur, dan wali kota. Karena bicara masyarakat loh ya. Sehingga penanganannya itu stepnya agak panjang. Tetapi yang point source, yang perizinan berusaha, itu ada di Menteri LH. Kalau Menteri tidak berani menertibkan bangunan-bangunan di puncak, terus kepada siapa masyarakat berharap? Kami tentu akan mengedepankan prinsip-prinsip hukum di dalam penanganan lingkungan ini. Apalagi tadi sudah keluar langsung dari mulut Bapak Ya, Presiden, Pak Presiden untuk sudah lihat sesuai kan, aturan. sudah bicara point source, lapangan golf, real estate, hotel, kemudian bugalo, apa namanya, resort. Itu sudah kewenangan Menteri untuk melakukan koreksi. Siapapun, Pak Presiden perintahnya siapapunnya harus ditegakkan aturan. Kalau menterinya nggak berani, kepada siapa lagi masyarakat berharap? Dan di momen ini juga menjadi momen baik gitu ya Pak, di bulan Ramadan, untuk kemudian mengetuk hati masyarakat sama-sama. Nah, setelah ini kita akan bincang-bincang nih Pak soal bagaimana kemudian Bapak memaknai bulan Ramadan dalam keseharian. Sesaat lagi. Alangkah baiknya pada kesempatan hari ini, ayo hindari sedapat mungkin menimbulkan sampah dalam kegiatan kita sehariannya. Karena dengan upaya kita tentu akan menjadi catatan amal ibadah kita dalam mengurangi polusi di muka bumi ini. Nah, tadi kita udah banyak bicara soal masalah lingkungan hidup dan kemudian bagaimana respon cepat dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengatasinya gitu, menghadapinya. Nah, ini pas banget di bulan suci Ramadan, Pak. Tantangannya banyak, kemudian juga dari awal Ramadan juga sudah dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru. Bapak sendiri melihat bulan suci Ramadan ini bagaimana memaknainya, Pak? Tentu bulan suci Ramadan ini tentu alangkah baiknya menjadi refleksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Sehingga dengan demikian pada momen yang sangat suci ini, yang sangat berkah ini, kami tentu berharap, saya tentu berharap kita semua bisa menggunakan semaksimal mungkin. Di antaranya yang paling sederhana adalah dengan penanganan sampah. Ramadan tentu hari yang berbahagia pada saat menjelang lebarannya. Kita tentu menghabiskan segala energi kita untuk bergembira. Paling tidak selama 10 hari lah kita akan bergadang sana, bergadang sini, dan seterusnya. Kemudian diproyeksikan oleh Menteri Perhubungan bahwa pada hari itu ada pergerakan populasi manusia, penduduk Indonesia sejumlah 146 juta jiwa. Itu semuanya muter nih kemana-mana. Ya, kalau kita asumsikan dalam kegiatan itu, maka akan timbul sampah 0,3 kg aja satu jiwa selama 10 hari. Maka ada 432 ribu ton sampah selama 10 hari. Hanya dalam 10 hari. Jadi ini angka yang cukup besar. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita mengetuk diri saya sendiri dan kita semua. Marilah kita mencoba melakukan langkah-langkah pengurangan sampah yang diproyeksikan tadi. Kalau 0,3 itu kalau kita nggak bawa tumbler, artinya airnya dari kemasan botol-botol itu. Kemudian 0,3 kg itu kalau kita tidak bawa rantang atau tempat-tempat makanan. Nah, alangkah baiknya pada kesempatan hari ini, ayo hindari sedapat mungkin menimbulkan sampah dalam kegiatan kita sehariannya. Karena dengan upaya kita tentu akan menjadi catatan amal ibadah kita dalam mengurangi polusi
di muka bumi ini. Karena itu sebagaimana yang diamanatkan oleh agama kita, bahwa kita diminta untuk tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Sehingga pada momen yang istimewa ini, ayo kita melakukan kegiatan mudik dengan minim sampah. Sudah hindari kita membeli makanan-makanan, minuman-minuman botol, sekali pakai buang. Jadi kita pakailah tumbler kita, pakai rantang, pakai kendi dan seterusnya. Dan dengan itu kita bisa berkali-kali menggunakannya. Bayangkan aja kalau kita bisa mereduksinya ini dalam 10 hari, maka angkanya akan cukup signifikan tadi. Kita bisa mengurangi sampai 400.000 ton bisa kita kurangi. Itu dari sisi sampah. Terima kasih Pak Hani Faisal atas waktunya untuk CNN Indonesia. Selamat beribadah puasa. Sebentar lagi sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Semoga lancar semua ibadahnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Ramadan Bersama Tokoh in association with